Gimana? Nggak bisa share? Sebentar Pak, ini masih agak ngeluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faris, selamat pagi teman-teman. Di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Kementerian Negara. Nah, untuk Kementerian Negara sendiri nanti kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama itu mengenai struktur organisasi Kementerian Negara, kemudian tugas dan fungsi Kementerian Negara, kemudian dilanjut dengan layanan Kementerian Negara dan juga stakeholder dari Kementerian Negara. Untuk pembahasan yang pertama akan dibahas oleh teman saya, Alvin. Ya, baik. Kementerian Negara atau Organisasi Kementerian Negara Indonesia merupakan organisasi Kementerian Negara RI yang diatur dalam Perpres nomor 68 tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Organisasi Kementerian Negara ditetapkan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam Perpres ini, Kementerian Negara dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama Kementerian Koordinator, Kementerian Kelompok 1, Kementerian Kelompok 2, dan Kementerian Kelompok 3. Kementerian Koordinator sendiri terdiri atas 4 kementerian. Bisa dilihat di sini ada Kementerian Koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan. Yang kedua ada Kementerian Koordinator bidang perekonomian. Ketiga ada Kementerian Koordinator bidang pembangunan. Yang keempat ada Kementerian Koordinator bidang kemaritiman dan investasi. Kemudian Kementerian Kelompok 1 dibagi menjadi 3, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, dan Pertahanan. Kementerian Kelompok 2 terdapat 18 kementerian. Bisa dilihat di slide, diantaranya ada Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan Sosial, dan sebagainya. Kemudian Kementerian Kelompok 3 dibagi menjadi 9 kementerian. Ada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Kemenpan RB, Kementerian BUMN, Koperasi dan UKM, dan seterusnya. Bisa next. Nah, kemudian Kementerian Kelompok 1 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional.
Kementerian kelompok 1 ini menyelenggarakan fungsi yang pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Yang kedua, pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, dan pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Kemudian fungsi lain dari Kementerian kelompok 1 yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian, dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Susunan organisasi dari Kementerian Kelompok 1 terdiri atas yang pertama unsur pemimpin, yaitu dipimpin oleh menteri, kemudian unsur pembantu pemimpin, yaitu sekretariat jenderal, unsur pelaksana, yaitu direktorat jenderal, kemudian unsur pengawas, yaitu inspektorat jenderal, unsur pendukung, yaitu badan dan atau pusat. Sementara unsur pelaksana tugas pokok di daerah, yaitu instansi vertikal yang ditetapkan dengan peraturan menteri, dan atau unsur pelaksana tugas pokok perwakilan luar negeri, yaitu perwakilan RI di luar negeri. Yang kedua, Kementerian Kelompok 2 sama dengan Kementerian Kelompok 1 mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang disesuaikan dengan peran kementerian dalam pelaksanaan agenda pembangunan nasional. Fungsi dari Kementerian Kelompok 1, Kementerian Kelompok 2 ini sama, yang membedakan yaitu ada tambahan ini pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional. Susunan organisasinya sama, yang membedakan yaitu tidak ada unsur pelaksana tugas pokok di luar negeri, hanya di daerah saja. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah Kementerian Kelompok 3. Nah, tidak jauh dari Kementerian Kelompok 2, tugas dari Kementerian Kelompok 3 itu juga menyelenggarakan urusan tertentu untuk membantu Presiden dalam menjalankan pembangunan nasional. Nah, fungsinya yang pertama ada fungsi yang umum yaitu tentang perumusan, penetapan, dan juga pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Yang kedua adalah koordinasi dan sinkronisasi di bidang masing-masing. Lalu juga ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian tertentu, dan juga ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Berlanjut ke fungsi yang lain, yaitu fungsinya adalah koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi. Susunan organisasi dari Kementerian Kelompok Ketiga ini juga terdiri dari 4, yaitu unsur pemimpin, yaitu menteri, unsur pembantu, yaitu unsur pembantu pemimpin yaitu sekretariat kementerian, unsur pelaksana yaitu deputi, dan juga unsur pengawas itu adalah inspektorat. Next. Untuk Kementerian Koordinator yaitu mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi tentang sinkronisasi pengendalian urusan kementerian, penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya untuk memberikan dukungan pelaksanaan dan inisiatif serta pengendalian kebijakan berdasarkan pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Fungsi yang utama itu ada koordinasi dan sinkronisasi sama dengan kementerian kelompok-kelompok lainnya. Ada juga pengelolaan dan penanganan isu di bidangnya, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan juga ada pengawalan program prioritas nasional. Fungsi yang lain dari Kementerian Koordinator itu ada 3. Yang pertama adalah penyelesaian permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antara kementerian atau lembaga, dan memastikan terlaksanakannya keputusan-keputusan yang dimaksud. Ada juga pengelolaan barang atau milik negara dan juga kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dari Kementerian Koordinator itu sendiri. Selanjutnya ada pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Susunan organisasi di Kementerian Koordinator ini juga tidak jauh berbeda dengan Kementerian Kelompok Ketiga yang memiliki unsur pemimpin yaitu Menteri Koordinator, yang kedua adalah unsur pembantu yaitu Kementerian Koordinator, ketiga adalah unsur pelaksana yaitu deputi, dan juga unsur pengawas berupa inspektorat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan kalau misalkan Kementerian Negara itu terdiri dari beberapa kelompok. Nah, karena ada banyak banget Kementerian Negara di Indonesia, jadi
di sini kelompok kami memutuskan untuk mengambil 2 contoh kementerian untuk dijelaskan mengenai layanan dan juga stakeholder-nya. Nah, untuk kita memutuskan untuk mengambil contoh Kementerian Luar Negeri dan juga Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, di mana Kementerian Luar Negeri ini termasuk dalam kelompok 1 dan juga Kementerian Koperasi dan UKM masuk ke dalam kelompok 3 Kementerian Negara. Nah, ini contoh-contoh layanan ini kami dapat dari website atau laman kementerian, di mana Kementerian Luar Negeri ini mempunyai beberapa layanan seperti fasilitas diplomatik, yang mana ini dalam fasilitas diplomatik ini kita terdapat layanan berupa pemberian fasilitas kendaraan, kemudian perizinan bangunan, kemudian kepemilikan senjata api dan sebagainya. Kemudian ada juga layanan pendaftaran ormas asing Indonesia, kemudian regulatory online, pelayanan media, kemudian kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Nah, untuk kartu masyarakat Indonesia di luar negeri ini tuh biasa disingkat dengan KMILN, di mana ini kartu di mana kartu ini tuh maksudnya adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada masyarakat Indonesia di luar negeri yang memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Kemudian ada LPSE dan juga pengaduan masyarakat. Sementara untuk pelayanan di Kementerian Koperasi dan UKM ini ada ODS Koperasi UMKM atau Operational Data Storage Koperasi sama Operational Data Storage UMKM. Kemudian ada Lab Mikro atau Laporan Akuntansi Usaha Mikro. Kemudian juga ada IDX Corp, kemudian LPSE, LHKPN dan juga PPID. LHKPN ini dia di sini dia menampilkan pengumuman harta kekayaan penyelenggaraan negara atas LHKPN yang sudah disampaikan kepada KPK menggunakan aplikasi LHKPN, yang dimana data-data yang tersedia itu dimulai dari LHKPN tahun 2017 yang menggunakan LHKPN model KPKA dan model KPKB. Next. Nah, untuk stakeholder Kementerian Negara, tadi sudah saya singgung kalau kita mengambil 2 contoh Kementerian Negara yang sudah ditetapkan, di mana yang pertama itu Kementerian Luar Negeri, stakeholdernya ada diplomat, kemudian jurnalis, masyarakat yang akan atau sudah berada di luar negeri, kemudian ormas asing dan juga masyarakat umum. Sementara untuk stakeholder Kementerian Koperasi dan UKM ada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, kemudian koperasi, dan juga masyarakat umum. Sementara untuk materi mengenai Kementerian Negara cukup sampai di sini. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa silakan ditanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang Kementerian Negara. Saya yakin masih ada beberapa yang mungkin kurang jelas. Sebelum saya yang bertanya, nanti mungkin teman-teman dulu silahkan kalau nggak ada yang mau ditanyakan. Boleh langsung open mic. Kelompok yang satunya mungkin? Oh ya, silahkan. Mas Rizky. Iya, Pak. Jadi gini, Pak. Tadi kan dijelaskan tentang kelompok Kementerian Negara kelompok 2 sama kelompok 3 ya. Sebenarnya saya masih bingung tuh kayak perbedaan dasar dari adanya kelompok 2 sama kelompok 3 itu apa sih? Kayak kenapa harus dibedain kelompok 2 sama kelompok 3 gitu loh. Padahal kalau saya lihat itu kan kementeriannya tuh hampir sama gitu loh. Kalau kelompok 2 kan Kementerian Perhubungan, kelompok 3 itu ada Kementerian Pemuda Olahraga, terus Kemenparekraf, Pariwisata. Bukankah itu juga kayak komersil juga gitu loh? Maksudnya ya hampir sama lah kalau menurut saya. Itu sih pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan yang bagus, Mas Rizky. Silahkan, ada yang bisa menjawab dari kelompok 1? Kenapa sih kok harus ada kelompok 2, kelompok 3 gitu ya, Mas Rizky ya? Orang perasaan sama aja gitu kan? Ya, oke.
Ada jawabannya? Ada yang tahu jawabannya? Kira-kira kenapa? Kalau kelompok 1 belum bisa, silahkan kelompok 2 kalau mau bantu menjawab. Ada kok di slide-nya kelompok 2. Kenapa kok harus ada pengelompokan ya, selain Kemenko, lalu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 2 siapa sih? Bentar, saya lupa namanya. Oh, nah ini Mas Rizky kelompok 2 malahan. Oke, pertanyaan berikutnya kalau belum ada yang mau jawab deh, saya kasih kesempatan buat berpikir. Kelompok ada yang mau tanya lagi nggak? Ayo, kesempatan ini. Mohon izin untuk mencoba menjawab Ya, yang pertanyaannya Alvin silakan, Utama tadi ya, Pak. Mas Dika. Oke. Kenapa dibedakan adanya kelompok 2 sama 3 ini? Mungkin gini Pak, kan untuk kelompok 2 itu dia kementerian-kementeriannya itu yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya itu udah disebutkan dalam UUD. Kemudian untuk yang kelompok 3 itu menangani urusan pemerintah dalam rangka penajaman, koordinasi, dan juga sinkronisasi program pemerintah. Jadi memang udah beda antara kelompok 2 sama 3 ini, Pak. Seperti itu, Pak. Gitu Mas Rizky. Benar nggak? Kamu udah tahu jawabannya jangan-jangan nih. Enggak, Pak. Ya. Oh, nggak tahu. Hah? Belum. Ya, jadi Nggak jawabannya tahu, Pak. memang itu ya. Oh, nggak tahu ya. Jadi sebenarnya ini masalah bukan sepele ya. Itu sebenarnya ini mengenai apa amanat undang-undang saja sebenarnya. Jadi kalau di undang-undang itu sebenarnya kalau untuk kelompok 1, yang kelompok 1 itu berarti yang Kementerian Luar Negeri, Pertahanan, satu lagi dalam negeri ya. Dalam negeri saya nggak hafal malahan. Yang kelompok 1 itu kenapa kok dikelompokkan jadi kelompok 1 itu sebenarnya karena memang nomenklaturnya sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelompok 2 itu adalah kementerian yang ruang lingkupnya ya jadi ruang lingkupnya jadi tidak disebutkan apa nomenklaturnya ya namanya harus sama. Jadi makanya yang nomor 1 itu namanya nggak akan mungkin berubah ya sampai nanti Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen lagi ya ke berapa berarti ini yang keempat itu ya nggak akan berubah gitu karena itulah amanatnya jadi namanya nggak akan berubah sementara kalau yang di kelompok 2 itu ruang lingkupnya dijelasin mengenai pengelolaan keuangan negara misal tentang kesehatan nah itu makanya namanya Kementerian Kesehatan itu sudah ada ruang lingkupnya nah sementara kalau kelompok 3 itu sebenarnya ruang lingkupnya belum ada di Undang-Undang Dasar tetapi itu merupakan kementerian yang dibentuk untuk melakukan untuk menajamkan fungsi atau untuk mencapai misi visi dari presiden. Nah, itu biasanya lalu untuk sebagai legal standing-nya itu dikeluarkanlah yang namanya Perpres Kementerian Negara yang sekarang kita bahas. Perpresnya nomor berapa nih, Mas Dika atau Mas siapa tadi? Mas Rizky? Mbak Agnes? 68. Ya, jadi ini teman-teman diingat-ingat. Jadi kalau Perpres Kementerian Negara itu nomor 68 tahun 2019 diubah dengan Perpres tahun 2021 nomor berapa ya? Saya lupa. Nomor berapa, Mas? Nomor 32 ya. Nomor 32 tahun 2021. Itu sudah diatur di situ terkait Kementerian Negara. Terakhir di Kementerian Negara itu di Perpres Perubahan itu mengatur tentang adanya
perubahan di Kementerian Dikbud ya, Kementerian Dikbud yang Pak Nadiem Makarim itu ada menjadi riset dan teknologi. Itu dia ada di karan isunya kelompok 2 nih sebenarnya. Tapi kurang lebih pembagiannya ya masalah karena itu saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kenapa kok harus dibeda-bedakan seperti itu? Nah, apakah ada yang berbeda fungsinya? Ada yang bisa menjawab nggak? Ada nggak yang sebenarnya detail berbeda gitu ya? Ini saya kasih deh. Ini sambil ngobrol aja ya, kita diskusinya ya. Ini karena materi ringan sebenarnya, cuman kalian harus detail melihat ininya, kalian harus detail melihat perpresnya, perbandingannya, gitu-gitu. Bedanya apa, itu harus dibaca. Ini kalau pakai matriks, enak lihatnya nih, contoh. Nah, kelihatan? Sudah, Pak. Oke, mungkin teman-teman juga sebenarnya ada ya, cuman cara penyajiannya dibikin berbeda. Jadi yang saya hijauin ini fungsinya sama persis ya, sama persis antar kelompok kementerian. Sementara yang kuning ini ya sama kelompok 1 dan kelompok 2 yang sama. Sementara kalau yang tidak saya highlight itu yang agak berbeda ya, satu sama lain. Cuman pada intinya sebenarnya mirip-mirip ya, sebenarnya mirip-mirip lah. Kalian nanti bisa pelajari lagi bedanya apa. Gitu ya, cukup ya, nanti bisa dibaca ya. Oke, ada pertanyaan yang lain tentang Kementerian Negara? Ada beberapa yang masih bisa dieksplor, silahkan. Pak, Ya, silahkan Mas Rizky. Pak mau mengelaborasi lagi Pak. Jadi kayak berarti tadi kelompok 3 kan katanya kalau misalnya untuk tujuan penajaman visi misi presiden ya Pak. Berarti kalau di masa depan misalnya ada presiden yang kayak memiliki visi misi yang berbeda tuh bisa ya Pak dibuat kementerian yang baru lagi untuk kelompok 3 ini Pak. Ya, monggo, ada yang mau nangkepin nggak? Jangan saya semua. Ya, silahkan. Kira-kira mungkin nggak ada penajaman terus kementerian kelompok 3-nya diupdate lagi gitu ya kan? Ayo silahkan kalau ada yang mau komentar. Izin menjawab, Pak. Ya, silahkan. Jadi saya coba menjawab, nanti kalau salah mohon bimbingannya. Jadi kan tadi ruang lingkup yang ketiga itu kan balik lagi untuk menajamkan visi misi dan sinkronisasi dari visi misinya presiden ya. Nanti kalau semuanya presiden memiliki perubahan atas visi misinya, menurut saya sih bisa saja dibentuk suatu kementerian baru yang tugasnya itu lebih spesifik dan bisa bisa mengelola target dan visi misi tersebut dengan lebih detail. Seperti itu, Pak. Ya. Gitu ya, kira-kira ya jawabannya ya. Jadi pada prinsipnya bisa sebagai contoh ya, sebagai contoh di kabinet sekarang tuh nama kabinetnya kabinet kerja bukan sih, kerja ya. Kabinet kerja itu yang baru ini kalau mau dilihat nih di slide-nya mungkin bisa ditayangin lagi nih Mas atau Mbak Agnes atau Mas Dika tadi ada contoh-contohnya. Jadi kelompok 3 itu enggak semuanya baru ya. Enggak semuanya lama. Enggak semuanya lama, itu jadi kelompok 3 itu coba dilihat. Satu lagi, next. Nah, yang bawah ini contoh nih. Kemenpan RB. Kemenpan RB itu mulai muncul di kabinetnya Pak SBY. Sebelum ini yang tadi. Yang ada contoh-contohnya kementeriannya tuh loh. Apa saya nge-lag nih? Nih. Terus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak udah lama.
Kementerian Riset nih dan Teknologi ini yang di otak-atik ya, digabung, dilepas ini. Kasihan ini kementerian ini. Kan di tahun 2014 itu dari Kemendikbud berubah menjadi Kemenristek-Dikbud ya, Kemenristek-Dikbud. Terus kembali lagi tahun 2019 menjadi Kemendikbud. Terus sekarang berubah lagi menjadi Kemenbudristek ya, kalau nggak salah, saya agak bingung. Terus muncul badan baru tentang pengelolaan pengembangan riset, kalau nggak salah ada badan baru. Jadi pada intinya ya bisa ya, jadi bisa nanti biasanya yang menjadi dasar awal yaitu ada Perpres terkait Kementerian Negara, baru setelah itu nanti muncul sebagai dasar untuk membuat Perpres kementeriannya ya, atau dasar hukum kementeriannya. Kurang lebih gitu ya. Jadi bisa. Sebenarnya di kelompok 2 ini mungkin perlu kelompok 2 itu pun juga bisa diubah ya. Diubah nama itu sebenarnya bisa, tetapi tidak bisa keluar dari ruang lingkup yang ada di Undang-Undang Dasar. Cuman seperti Kemenkominfo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, ini kan namanya mungkin suatu saat bisa berbeda, tetapi fungsi atau ruang lingkupnya sebenarnya masih sama, bisa. Oke, bisa di-close. Ada pertanyaan yang lain tentang Kementerian Negara? Jangan Mas Rizky lagi, yang lain. Nggak ada? Kalau nggak ada saya yang nanya loh. Ada? Oke, kalau nggak ada saya yang nanya deh. Tadi teman-teman kan menyampaikan ada unsur di dalamnya dijelasin nggak sih tadi sama kelompok ini? Unsur di dalamnya ada Direktorat Jenderal, badan, itu dijelaskan nggak? Cuma disinggung sedikit sih Pak, kayak pelaksananya Nah, siapa. coba oke, coba dibuka lagi slide-nya. Coba lagi dibuka lagi slide-nya yang atau saya aja deh. Udah ya. Sip. Next. Nah, di sini ada unsur pemimpin, menteri, unsur pembantu, unsur pelaksana, unsur pengawas, itu kan ada Direktorat Jenderal, apalagi badan. Nah, itu apa yang membedakan sebenarnya Direktorat Jenderal sama badan itu apa? Nggak ada yang pengen tahu. Inspektorat. Kenapa kok namanya badan gitu? Kenapa nggak namanya dirjen aja semua gitu? Nggak ada yang penasaran kenapa namanya Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, ada yang namanya Direktorat Jenderal Pajak. Kenapa nggak namanya Direktorat Jenderal Pendidikan dan Pelatihan Keuangan misal? Ya kan? Kenapa namanya Dirjen Perhubungan Udara? Kenapa nggak namanya Badan Perhubungan Udara? Nggak ada yang penasaran sama itu? Kelompok 2 silakan. Kelompok 2 tuh lengkap loh presentasinya loh, ada jawabannya di situ semua loh. Ayo kelompok 2 silahkan dibantu Mas Rizky sama teman-teman.
Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Kalau menurut slide dari kelompok 2, Pak, ini pengertian dari Direktorat Jenderalnya itu kan bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya. Sedangkan yang badan itu merupakan bagian dari DJPE, Direktoratnya itu sendiri, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan dan juga sebagai membantu memberikan dukungan substantif kepada kayak rumpunya ini, Pak, rumpunya kementeriannya ini, Pak. Mohon koreksinya, Pak. Gimana? Saya belum bisa nangkep nih kalimatnya. Gimana? Jadi bedanya apa? Kalau yang dia memiliki tugas koordinasi, administrasi, dan substantif di kementerian lingkungannya dia. Kalau yang direktoratnya itu memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Ada yang mau nambahin? Kelompok 2 siapa aja sih kelompok dia nih? Temennya di sini diam semua. Ayo Mbak Desi, Mbak Salsabila. Ada mau ditambahkan nggak? Oh iya Pak, Silakan. kurang lebih sama kayak seperti Agnes tadi di slide kami itu, tepatnya lebih di slide 12, itu dijelaskan tugas dan fungsi tiap unsur di Kementerian kelompok 1 dan 2. Jadi kalau kenapa namanya itu beda, karena tugas dan fungsinya juga berbeda gitu, dan ruang lingkupnya juga berbeda. Kalau badan itu lebih ke pendukung, jadi makanya namanya itu beda-beda Pak, intinya gitu. Oke, ya. Jadi bisa di close saja, mungkin ini jadi berat nih ini itu Zoom-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi sederhana tuh tadi sebenarnya kan udah ada namanya ya. Jadi kalau Direktorat Jenderal itu adalah unsur pelaksana, inspektorat itu unsur pengawas, badan atau pusat itu namanya unsur pendukung. Ya, sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Jadi di bawah kementerian, nanti kalian kalau masuk ke kementerian apapun gitu ya, kalau di kementerian itu di bawah kementerian kan seperti yang pernah kita bahas kan di bawahnya ada namanya eselon 1 ya. Kalau zaman dulu namanya eselon 1, kalau sekarang CPT utama ya, CPT utama. Nah, itu setara semua. Itu levelingnya setara. Strukturnya tuh sejajar gitu ya ibaratnya ya, tingginya itu sama. Tetapi namanya beda. Kenapa kok beda? Tadi yang sampaikan bahwa kalau direktorat itu adalah apa tadi bahasa kalau direktorat itu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan ya kebijakan di bidangnya. Jadi Direktorat Jenderal Pajak dia merumuskan kebijakan terkait perpajakan dan juga melaksanakan gitu ya. Sementara kalau inspektorat sudah clear ya, inspektorat itu unsur pengawas ya. Jadi di semua kementerian pasti ada yang namanya inspektorat jenderal. Dia yang menyelenggarakan pengawasan intern ya. Intern itu artinya di lingkup kementerian tersebut saja. Nah, kalau badan itu memberikan dukungan yang sifatnya substantif. Contoh, badan kalau di kementerian, contoh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Ya. Di situ dia melakukan dukungan substantif. Gimana caranya orang-orang di DJP itu bisa pinter gitu ya. Makanya di bawah BPK itu nanti ada namanya Pusdiklat Pajak. Jadi dia khusus perencanaan dan pengembangan pelatihan dan pengembangan SDM terkait perpajakan. Dia memberikan dukungan tersebut. Lalu BKF, Badan Kebijakan Fiskal gitu ya, di Kementerian Keuangan itu sama memberikan dukungan substantif ke siapa? Kalau BKF sih stakeholder-nya bisa banyak, nanti dijelasin di Kementerian Keuangan ada tuh. Dia bisa ngasih hasil kajian untuk dijadikan dasar DJP mengeluarkan misal undang-undang
undang-undang PPN misal ya, datanya dari analisanya dari BKF. Lalu bagaimana DJA menetapkan APBN gitu ya, APBN kira-kira mau seperti apa komposisinya. Nah, dia berdasarkan dari support dari BKF dan seterusnya. Jadi kurang lebih kayak gitu, itu hal sederhana sih ya. Jadi badan itu pendukung, pusat pendukung ya. Lalu direktorat itu biasanya teknis ya. Kalau di Kemenkyu ada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Perimbangan Keuangan, Pajak. Nah, itu substansinya, lingkupnya, perumusan kebijakannya di lingkup dia. Sementara kalau untuk pusat itu lebih ke supporting. Itu ya. Cukup mungkin ya untuk Kementerian Negara. Ada lagi nggak? Coba diulik lagi ya, barangkali ada yang mungkin belum dijelaskan. Ini kalau teman-teman ya, karena memang di vokasi ini kelebihan ya. Jadi kalau orang-orang di luar sana itu pasti nggak ngeh itu hal-hal kayak gini. Nah, ini kalian dikasih pengetahuan, dipelajari dengan baik, nanti begitu masuk sudah ngeh, oh kenapa saya kok di sini gitu ya. Karena nanti unsur supporting, unsur teknis itu nanti akan mempengaruhi banyak hal lah terkait kepegawaian. Oke, cukup? Ada yang mau ditanya lagi tentang Kementerian Negara? Oh, Pak, tadi ada pertanyaan dari Salsa Grandis, Pak. Oh, mana? Di mana pertanyaannya? Chat pribadi sih, Pak. Jadi pertanyaannya itu chat tentang, pribadi. iya, mungkin Saya Salsa kasih bisa. nilai loh kalau chat pribadi loh. Mana pertanyaannya? Untuk Salsa Grandis mungkin bisa langsung open mic aja, Pak. Makasih ini. Ya, Mbak, silahkan, Mbak. Saya kan tadi kan Bapak bahas tentang badan ya Pak ya. Dulu kan ada badan namanya Badan Ekonomi dan Kreatif, yang mana sekarang itu udah melebur jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, yang pengen saya tanyain itu apa sih syarat atau kriteria instansi di bawah kementerian itu bisa melebur jadi satu sama kementeriannya? Ya. Jadi gini ya, ini sebenarnya bukan di kementerian, ini kan kita bahas Kementerian Negara ya. Jadi sebenarnya yang disampaikan Mbak Salsa itu beda konteks. Badan yang ada di Kementerian Negara itu bukan badan yang dimaksud Mbak Salsa. Ada Badan Pusat BPS ya, Badan Pusat Statistik, Badan apa tadi Pak? Ekonomi Kreatif ya. Apa sih yang ininya Sherina Munaf itu ya, bapaknya itu ya, dulu kepalanya itu kan. Badan Ekonomi Kreatif. Nah, Badan Ekonomi Kreatif. Terus ada lagi, badan apa lagi ya? Ada banyak ya, ada banyak banget. Nah, itu istilahnya, kalian pernah istilah dengan kementerian atau lembaga? Pernah dengar istilah itu kan? Nah, itu maksudnya lembaga non-kementerian, Mbak. Jadi ini bukan setara dengan badan BPPK, BKF, itu enggak setara dia. Itu enggak setara. Jadi kepala badan yang tadi dimaksud, BPS dan seterusnya, itu bukan di bawah kementerian. Tapi bisa jadi memang, apa istilahnya, koordinasinya bisa dengan kementerian ya, tapi dia biasanya rata-rata langsung bertanggung jawab kepada presiden. KPK, komisi, itu kan, itu dia lembaga non kementerian. Nah, terus pertanyaannya, apakah syarat apa tadi? Syarat untuk dilebur gitu ya? Ya, itu kembali lagi dengan kebutuhan penajaman visi dari presiden. Jadi presiden memang punya apa ya, wewenang untuk membentuk atau menghapuskan tadi apa? Lembaga non kementerian. Ya, makanya banyak, saya masih ingat banget itu dulu Pak Presiden Jokowi pas pertama kali terpilih itu merasa terlalu banyak lembaga non kementerian, yang namanya komisi, yang namanya badan, itu banyak banget di Indonesia, banyak banget. Lembaga apa, sensor film, apa banyak lah. Kan ya itu di bawah TVRI kalau itu. Ada banyak sekali dan itu dianggap tidak efektif ya. Nah, makanya beberapa dihapuskan, tetapi juga sepertinya sampai sekarang juga masih cukup banyak sih badan atau lembaga seperti itu, yang sebenarnya beririsan dengan kementerian. Gitu.
Nah, ini nanti bisa ditelisir lebih lanjut sih. Harus saya pelajari dulu kalau yang itu ya, karena ini di luar materi. Kira-kira dasar pembentukan dan pembubarannya apa. Tapi setahu saya itu masih berada di wewenang presiden ya. Mungkin bisa jadi atas persetujuan DPR. Kayak komisi KPK itu kalau nggak salah dia lahirnya kan bukan dengan undang-undang dasar ya. Jadi dia cukup lemah waktu itu, KPK itu pembentukannya hanya menggunakan, saya lupa apa ya. Makanya sekarang digoncang sana, goncang sini, ini karena memang dasar pembentukannya beda dengan kementerian. Jadi lebih mudah untuk lebih mudah untuk dibubarkan atau didirikan ya. Lembaga non kementerian namanya. Lebih ke efektivitas dan efisiensi aja sih, Mbak Salsa ya, kalau yang terkait Badan Ekonomi Kreatif tadi. Bisa jadi itu ada dan kementeriannya juga ada yang punya fungsi yang sama, jadi akhirnya dihapus. Lebih ke situ saja menurut saya. Tapi kalau dasar hukumnya apa, saya harus belajar dulu kalau itu. Harus saya cari dulu. Saya nggak berani jawab. Itu ya, Baik, Mbak terima kasih, Salsa ya. Pak. Ada lagi yang mungkin japri ke temannya? Pak, saya mau nanya, Pak. Silahkan Mbak Desi. Kan sebenarnya di kelompok saya itu ada bahas tentang isu terkini yang pembentukan kementerian baru. Saya masih kurang paham gimana penempatan ASN dari Kemenristek Dikti ke Kemendikbudristek dan termasuk pejabat-pejabat tingginya juga di Kementerian Investasi kan baru dibentuk. Apakah memang seluruhnya hanya pegawai dari BKPM atau diambil dari kementerian lain gitu, Pak? Terima kasih. Kalau yang ditanyakan ke kementerian apa nih? Kalau yang terakhir ya, yang di bawahnya Pak Nadiem Makarim, itu otomatis berpindah ya, Mbak. Jadi status ASN yang sebelumnya Kemendikbud itu dia tetap sama statusnya, nggak ada masalah. Hanya saja mungkin yang jadi yang malah justru jadi pertanyaan adalah ketika badan atau lembaga non kementerian menjadi ASN. Itu malah justru yang perlu dipelajari lagi ya, masalah kepegawaiannya. Kenapa? Karena setahu saya, kayak misal KPK sekarang kan lagi di SKD semua tuh, lagi rame itu kan. Nah, di SKD jadi PNS, ternyata dia nggak lulus SKD. Yalah, susah SKD itu. Cuma anak stan yang lulus kan. Jadi, karena statusnya sebelumnya adalah bukan ASN. Jadi ASN yang bekerja di KPK itu adalah ASN yang diperbantukan. Jadi banyak teman saya dulu di Kementerian Keuangan itu yang diperbantukan ke KPK. Statusnya diperbantukan. Nah, saya nggak tahu ini malah justru sekarang menjadi pegawai ASN beneran ya. Nah, ini saya nggak, jujur saya lagi ya, saya kalau yang kayak gini saya nggak berani jawab karena ini pasti ada dasarnya, dan dasar pembentukan seperti ini biasanya nggak dipublish. Kok bisa KPK misal akhirnya menjadi ASN? Kalau sebelumnya memang unsur ASN sudah ada, ASN, TNI, Polri, lalu umum itu sudah ada memang ya, sudah ada di situ. Cuman statusnya diperbantukan, jadi bukan definitif. Gitu. Kalau yang simpel sih, kalau yang dari badan ke kementerian itu bisa jadi statusnya tadi dia berubah jadi ASN, harus dites dulu. Tapi kebalikannya yang jadi masalah kalau dari kementerian ke non kementerian. Bisa jadi statusnya berubah, apakah ASN-nya dilepas atau ASN-nya dilepas atau memang statusnya diperbantukan tadi. Tapi sepengetahuan saya berdasarkan PP 11 ya 2017, istilah diperbantukan itu sudah hilang. Jadi semenjak tahun 2017 itu sudah tidak ada lagi istilah diperbantukan. Contoh lagi, teman-teman saya dulu juga banyak di Bapepam LP. Pernah dengar nggak? Di bawah Kementerian Keuangan dulu ada namanya Bapepam LP, yang sekarang sebagian yang sekarang dihapuskan dan berubah menjadi yang namanya OJK. Tahu?
Nah, itu status ASN-nya adalah hilang semua. Jadi dia sudah tidak jadi ASN lagi. Teman-teman saya yang memilih berpindah ke OJK itu sudah tidak menjadi ASN lagi. Makanya yang lebih menjadi problem adalah ketika dari kementerian dihapus dan dipindah menjadi badan atau non lembaga kementerian karena statusnya biasanya berubah. Tetapi kalau dari badan ke kementerian itu biasanya nanti akan diubah menjadi ASN. Karena sudah tidak ada lagi istilah diperbantukan sekarang. Itu ya. Ya, makasih Pak. Oke, sepertinya cukup untuk Kementerian Negara. Nanti bisa berdiskusi di lain kesempatan atau bisa ke kelompok yang presentasi. Waktunya sudah mepet. Lanjut ke kelompok berikutnya untuk menjelaskan tentang Kementerian Keuangan. Silakan. Oke, silakan. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Kementerian Keuangan. Next. Yang pertama ini ada struktur organisasi. Jadi di Kementerian Keuangan itu memiliki 11 eselon 1, lalu ada staf ahli dan beberapa pusat di bawah Menteri Keuangan yang bertanggung jawab melalui Sekretariat Jenderal. Direktorat Jenderalnya itu ada Direktorat Jenderal Anggaran, Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, Ditjen Perbendaraan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan BPPK atau Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Lalu ada Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal. Nah, masing-masing Direktorat Jenderal ini dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, sedangkan Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal dan Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekjen. Sedangkan badan dan pusat dipimpin oleh masing-masing seorang kepala. Next. Nah, selanjutnya ada staf ahli. Staf ahli ini peraturan yang terbarunya diatur melalui Perpres nomor 57 tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan. Terdapat 9 bidang yang memiliki staf ahli, yaitu yang pertama bidang peraturan dan penegakan hukum pajak, yang kedua bidang kepatuhan pajak, yang ketiga bidang pengawasan pajak, yang keempat bidang penerimaan negara, yang kelima bidang pengeluaran negara, yang keenam bidang ekonomi makro dan keuangan internasional, yang ketujuh bidang jasa keuangan dan pasar modal,
8, bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi, serta yang ke-9, bidang hukum dan hubungan kelembagaan. Next. Lanjut. Oke, selanjutnya ada tugas dan fungsi utama Kementerian Keuangan. Tugas Kementerian Keuangan yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Fungsinya, yang pertama itu ada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko. Yang kedua, perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Yang ketiga, koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Lanjut. Yang keempat ada pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan. Yang kelima, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Lalu pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Keuangan di daerah. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. Lalu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara dan manajemen pengetahuan, serta pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Lanjut. Lalu ada Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Fungsinya ada pengorganisasian kegiatan Kementerian Keuangan, pengorganisasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Kementerian Keuangan, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Keuangan. Lalu pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum, penyelenggaraan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara dan layanan pengadaan barang atau jasa, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Lanjut. Selanjutnya, Inspektorat Jenderal. Tugasnya yaitu untuk menyelenggarakan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsinya ada yang pertama, penyusunan kebijakan teknis, pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Yang ketiga, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Keuangan. Yang keempat, penyusunan laporan hasil pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. Lanjut. Selanjutnya ada tugas dan fungsi utama Ditjen Anggaran. Tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya, perumusan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya dan penerimaan negara bukan pajak. Lalu, pelaksanaan kebijakan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya dan penerimaan negara bukan pajak. Lalu penyusunan norma, standar prosedur, dan kriteria di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya, dan penerimaan negara bukan pajak. Lanjut. Yang keempat ada pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara,
anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya dan penerimaan negara bukan pajak. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyusunan anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, anggaran pembiayaan, standar biaya dan penerimaan negara bukan pajak. Yang keenam, pelaksanaan administrasi DJA, dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Lanjut. Selanjutnya ada Ditjen Perimbangan Keuangan, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Fungsinya, perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Lanjut. Yang keempat, ada pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan, dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah lainnya, dan pajak daerah dan retribusi daerah. Yang keenam, pelaksanaan administrasi DJPK, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Lanjut. Selanjutnya ada Ditjen Pajak, yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya, ada perumusan kebijakan di bidang perpajakan, pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perpajakan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perpajakan, pelaksanaan administrasi DJP, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kementerian Keuangan. Lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kinop. Ya, terima kasih, Desi. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan Desi, yaitu terkait tugas dan fungsi utama Ditjen Bea dan Cukai. Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang bea dan cukai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yang pertama adalah perumusan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi bea dan cukai. Yang kedua, pelaksanaan kebijakannya. Yang ketiga adalah penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang bea dan cukai. Kemudian yang keempat, yaitu memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang kelima adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang keenam yaitu pelaksanaan administrasi DJPC dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Kemudian selanjutnya yaitu tugas dan fungsi utama Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yang pertama adalah perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, SBN, dukungan pembiayaan, dan penjaminan pembangunan, dan risiko keuangan. Yang kedua itu pelaksanaan kebijakannya. Yang ketiga itu penyusunan norma, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, SBN, dukungan pembiayaan, dan penjaminan bangunan dan risiko keuangan.
Fungsi yang keempat yaitu pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, serta surat berharga negara. Yang kelima itu pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, SBN, dukungan pembiayaan, dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan. Yang keenam, pelaksanaan administrasi Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi utama Ditjen Perbendaharaan, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsinya yang pertama adalah perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, serta akuntansi dan pelaporannya. Dan yang kedua adalah pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggarannya. Yang ketiga, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriterianya. Yang keempat adalah pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Yang keenam yaitu pelaksanaan administrasinya di Direktur Jenderal Perbendaharaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Kemudian selanjutnya adalah tugas dan fungsi utama Ditjen Kekayaan Negara. Tugasnya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Memiliki beberapa fungsi, yang pertama yaitu perumusan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Kemudian fungsi yang kedua itu fungsi pelaksanaan kebijakannya. Fungsi yang ketiga yaitu penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Kemudian yang keempat yaitu pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang. Yang keenam yaitu pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya yaitu tugas dan fungsi utama Badan Kebijakan Fiskal. Ya, tugasnya yaitu menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi atas kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang pertama yaitu penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program analisis, dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Yang kedua itu pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang fiskal dan sektor keuangan. Yang ketiga, pelaksanaan kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Yang keempat yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerjasama ekonomi dan keuangan internasional. Yang kelima yaitu pelaksanaan administrasi BKF. Yang terakhir kemudian pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Kemudian tugas badan selanjutnya yaitu tugas dan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan atau BPPK. Tugasnya yaitu melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Fungsinya adalah yang pertama penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Yang kedua itu pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara. Yang ketiga itu pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan, dan
sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan yang terakhir adalah pelaksanaan administrasi bidang pendidikan dan pelatihan keuangan. Nah, berikut ini adalah tabel mengenai daftar unit di Kementerian Keuangan beserta stakeholder-nya. Untuk Kementerian Keuangan, stakeholder-nya adalah kementerian dan lembaga negara, pemerintah daerah, dan masyarakat. Untuk Setjen, yaitu stakeholder-nya internal Kementerian Keuangan dan masyarakat. Untuk Inspektorat Jenderal, stakeholder-nya internal Kementerian Keuangan. Untuk Direktorat Jenderal Anggaran, stakeholder-nya kementerian atau lembaga negara, unit lain di Kementerian Keuangan dan masyarakat. Untuk DJPK, stakeholder-nya pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk Direktorat Jenderal Pajak, stakeholder-nya beberapa KL, DJBC, dan masyarakat atau wajib pajak. Untuk DJBC, stakeholder-nya beberapa kementerian atau lembaga negara, DJP, masyarakat. Masyarakat ini bisa importir, eksportir, badan usaha, serta orang pribadi atau masyarakat umum lain. Untuk DJPPR, stakeholder-nya kementerian atau lembaga, swasta, masyarakat, bisa berupa konsultan, mahasiswa, serta masyarakat umum sebagai pelaku pasar. Untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan, stakeholder-nya yaitu Satker atau KL lainnya dan pemerintah daerah. Untuk DJKN, stakeholder-nya yaitu Satker, unit lain di Kementerian Keuangan, dan masyarakat. Contohnya kayak peserta dan pemenang lelang. Untuk BKF, stakeholder-nya yaitu kementerian atau lembaga negara, lembaga rating, investor, ataupun lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. Untuk BPPK, stakeholder-nya yaitu seluruh unit di Kementerian Keuangan dan masyarakat umum. Kemudian terkait layanan yang akan diberikan, akan dijelaskan oleh teman saya Salsa. Baiklah, terkait layanan yang akan diberikan oleh Kementerian Keuangan, kami dapatkan dari laman resmi Kementerian Keuangan. Ada beberapa layanan. Yang pertama adalah layanan sengketa pajak. Di layanan sengketa pajak, Sekretariat Pengadilan Pajak memberikan pelayanan di bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, administrasi persiapan berkas-berkas untuk persidangan, dan berbagai persiapan lainnya terkait sengketa pajak. Yang kedua adalah layanan perpajakan. Layanan perpajakan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, beberapa contohnya seperti tata cara pendaftaran NPWP, lalu penyampaian SPT, pembuatan NPWP, dan pengembalian PPN atau VAT refund. Yang ketiga, layanan perimbangan keuangan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan. Beberapanya adalah sistem informasi transfer ke daerah dan dana desa, layanan komunikasi dan data manajemen SKD, e-learning BIMTEK keuangan daerah, dan beberapa layanan lainnya. Lalu yang keempat, layanan perbendaharaan. Layanan ini diberikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Beberapanya adalah penerbitan surat perintah pencairan dana, perizinan menjadi layanan umum, dan beberapa layanan lainnya. Next. Yang kelima, ada layanan pengawasan perpajakan. Di sini Komite Pengawas Perpajakan memberikan pelayanan berupa pengaduan ke pengawasan perpajakan dan monitoring pengaduan dari wajib pajak. Lalu yang keenam, layanan pengadaan secara elektronik. Layanan ini diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik atau LPSE Kementerian Keuangan. Beberapa contohnya yaitu reporting pengadaan barang dan jasa secara elektronik, e-learning pusat LPSE, dan layanan lainnya. Lalu yang ketujuh, layanan pendidikan dan pelatihan keuangan yang diberikan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Keuangan. Beberapa contohnya sering kita pakai yaitu Kemenq Learning Center, lalu Semantik, dan Jurnal BPPK.
Bentar Pak, slide-nya macet. Oke, lanjut. Lalu layanan pengadaan secara elektronik. Tadi udah. Oke, layanan kepabeanan dan cukai yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditujukan untuk pengguna jasa seperti importir, eksportir, PPJK, pengusaha kawasan berikat, dan pengusaha cukai lainnya. Layanannya berupa portal pengguna jasa, registrasi kepabeanan, browse tarif biaya masuk, dan layanan informasi lainnya. Lalu next. Lalu layanan kekayaan negara dan lelang. Nah, di sini DJKN memberikan beberapa layanan seperti daftar informasi mengenai data objek lelang dengan nilai limit lebih dari 300 juta, lalu juga e-auction. Yang ke-10, layanan Inspektorat Jenderal yang diberikan oleh Inspektorat Jenderal seperti aplikasi whistleblowing system, helpdesk belanja modal, dan review laporan keuangan. Lalu yang ke-11, katalog layanan beasiswa pendidikan. Di sini beberapa layanannya seperti pendaftaran beasiswa dan pendaftaran pendanaan riset. Lalu yang ke-12, layanan anggaran yang aplikasinya seperti RKA KL, aplikasi SBK, dan Simponi yang untuk membayar biaya penagihan pajak dari surat paksa atau SPMP itu. Lalu yang terakhir, next. Lalu ada layanan akuntan dan penilai publik. Di sini, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembinaan profesi akuntan publik dan penilai publik, pengembangan dan pengawasan jasa akuntan dan jasa penilai publik, serta penyajian informasi untuk akuntan dan penilai publik. Next. Jadi tadi beberapa layanan yang diberikan Kemenkeu. Sekarang kita masuk. Next. Masuk ke instansi vertikal. Jadi Kemenkeu mempunyai beberapa instansi vertikal. Ada 4 instansi vertikal Kemenkeu. Yang pertama adalah Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang ketiga Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan yang keempat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Next. Di Kemenkeu juga terdapat unit pelayanan teknis. Jadi unit pelaksana teknis di Kemenkeu bertugas untuk melaksanakan tugas teknik operasional dan atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Keuangan. Jadi ada beberapa UPT juga di Kemenkeu ini. Next. UPT Kemenkeu dibagi menjadi beberapa lingkungan. Yang pertama, UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di sini ada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai dan Balai Pengujian dan Identifikasi Barang. Yang kedua adalah UPT di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama ada Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan yang bertugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, perekaman, dan penyimpanan dokumen perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu ada Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Tugasnya melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data perpajakan dengan memanfaatkan teknologi. Lalu ada Kantor Pengolahan Data Eksternal. Kantor Pengolahan Data Eksternal bertugas melaksanakan penerimaan, pemindaian, dan penyimpanan dokumen perpajakan, serta transfer data yang berkaitan dengan perpajakan yang diberikan oleh instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain dengan memanfaatkan teknologi informasi. Lalu, selanjutnya kita masuk ke UPT di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Di sini yang pertama ada Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Jadi, Balai Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, bertugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan. Next. Selanjutnya ada UPT di lingkungan
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Yang pertama ada Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara atau disingkat Kantor Pengelolaan TIK dan BMN. Lalu ada Kantor Pengelolaan Pemulihan Data. Dan yang terakhir ada Politeknik Keuangan Negara STAN. Jadi Politeknik Keuangan Negara STAN ini merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kemenq yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Next. Selanjutnya, kita masuk ke staf ahli. Next. Staf ahli yang selanjutnya disebut sebagai pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Staf ahli dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Staf ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri di bidang yang dikuasainya. Next. Saat ini ada 9 staf ahli Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dan memberikan isu-isu strategis terkait bidang yang dikuasainya. Next. Yang pertama ada staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum pajak. Di sini ada beberapa tugasnya juga yang sesuai dengan apa yang dikuasai mereka. Saat ini staf ahli bidang peraturan dan penegakan hukum perpajakan dipegang oleh Pak Awan Nur Rahman Nur, dan nama-nama ini kami dapat dari laman resmi Kementerian Keuangan. Lalu yang kedua adalah staf ahli bidang kepatuhan pajak yang saat ini diduduki oleh Pak Yon Arsal. Lalu staf ahli bidang pengawasan pajak yaitu Pak Nufransa Wirasakti. Next. Lalu ada staf ahli bidang penerimaan negara yang saat ini dipegang oleh Bu Ozali Olavia. Lalu staf ahli bidang pengeluaran negara yaitu Pak Kunta Wibawa Dasanugraha, dan staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional oleh Pak Suminto. Next. Lalu ada staf ahli bidang jasa keuangan dan pasar modal yang dipimpin oleh diduduki oleh Pak Arif Baharudin. Lalu staf ahli bidang organisasi, birokrasi dan teknologi informasi oleh Pak Sudarto, dan staf ahli bidang hukum dan hubungan kelembagaan ini merupakan staf ahli baru yang diduduki oleh Bu Rina Widiani Wahyuninggia. Jadi sebenarnya staf ahli itu awalnya ada 8 aja, tapi ada penambahan baru di bidang hukum dan hubungan kelembagaan. Next. Setelah staf ahli, ada juga staf khusus Kementerian Keuangan. Di lingkungan Kementerian Keuangan dapat diangkat paling banyak 5 orang staf khusus menteri. Staf khusus Menteri Keuangan mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan, dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi Kementerian Keuangan. Awal tahun 2020 lalu, next note. Awal tahun 2020 lalu, Bu Menteri juga melantik 5 staf khusus. Yang pertama adalah staf khusus bidang komunikasi strategis. Next. Staf khusus bidang komunikasi strategis oleh Pak Muhammad Al-Arif. Yang kedua, staf khusus bidang sistem informasi dan teknologi, Pak Bobi Akhirul Awal Nazif. Yang ketiga, staf khusus bidang perumusan kebijakan fiskal dan makroekonomi, Bu Masyita Kristalin. Lalu yang keempat, staf khusus bidang perumusan kebijakan fiskal sektoral, Titik Anas. Dan yang kelima, staf khusus bidang perumusan kebijakan fiskal regional, Pak Chandra Fatriananda. Next.
kami juga mengangkat isu terkini yang sedang ramai dibahas, yaitu terkait wacana PPN sembako. Nah, di sini kemarin di laman Kementerian Keuangan juga di beberapa media sosial Kementerian Keuangan sedang ramai bahwa sembako akan dikena PPN. Padahal Menteri Keuangan telah menegaskan bahwa sembako untuk rakyat yang dijual di pasar tidak dikenakan PPN. Dan pengecualian fasilitas PPN terhadap sembako itu ternyata menciptakan distorsi, sehingga saat ini pemerintah itu baru akan menyiapkan konsep reformasi KUP yang berisi reformasi di bidang PPN. Jadi diharapkan dengan adanya sistem baru ini dapat mengurangi distorsi dari pengenaan barang sembako yang sama rata, seperti daging yang premium dan daging yang biasa dijual di pasar rakyat. Jadi wacana ini yang ramai diperbincangkan kemarin, dan Kementerian Keuangan juga langsung memberikan statement yang tegas bahwa tidak semuanya dikenakan PPN dan menggunakan cara yang efektif seperti TikTok ataupun melakukannya memberitahukan di Instagram terkait infografis sembako PPN ini. Next. Oke, itu saja presentasi kelompok kami. Terima kasih. Oke, cukup banyak ya materinya. Thank you. Waktunya tinggal dikit. 10 menit, silahkan kalau ada yang mau bertanya atau komentar. Saya, Pak. Ya, silahkan. Siapa ini? Mas Brian. Oke, Brian, Pak. Silahkan, Mas. Oke, terima kasih telah memberikan saya kesempatan. Kelompok 2, saya ingin bertanya tentang itu. Apa perbedaan yang mendasar dari staf ahli dan staf khusus? Soalnya ada beberapa, kan tadi kan mungkin ada disinggung sebentar tentang perbedaannya. Tapi tadi misalnya contohnya ada di bagian staf ahli itu ada staf ahli bidang organisasi, birokrasi, dan teknologi informasi. Terus di staf khusus itu ada staf khusus bidang sistem informasi dan teknologi. Jadi saya ingin kelompok 2 itu menjelaskan apa perbedaan dari staf ahli dan staf khusus, dan juga mungkin apa yang mendasari pembentukan staf ahli dan staf khusus tersebut. Terima kasih. Apa suara saya kedengaran? Kedengaran sih. Boleh langsung ditanggapin. Siap, terima kasih. Mbak Desi, Mbak Salsa, Mas Rizky, silahkan. Izin menjawab, Pak. Kelompok 1 kalau mau bantu boleh juga. Ya, silahkan, Mbak. Jadi menurut kami yang mendasari dibentuknya staf ahli dan staf khusus itu karena Menteri Keuangan itu membutuhkan beberapa staf untuk memberikan isu-isu terkini terkait masalah khususnya untuk reformasi ke depannya gitu. Jadi dibentuklah orang-orang khusus yang memberikan menteri itu isu-isu yang terkini gitu terkait bidang yang dikuasainya. Nah, lalu perbedaan dari staf ahli dan staf khusus itu sendiri, yang pertama kalau kita lihat dari dasar pengangkatannya, staf ahli itu dibentuk berdasarkan Kepres. Kepres. Jadi kalau staf ahli itu, kalau staf khusus dibentuk berdasarkan KMK. Sedangkan kalau latar belakangnya, staf ahli itu harus berasal dari PNS. Sedangkan kalau staf khusus boleh PNS ataupun non-PNS. Untuk jenis jabatannya, staf ahli itu struktural eselon 1B, sedangkan kalau staf khusus non-struktural setara eselon 1B. Untuk masa kerjanya, kalau staf ahli itu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali paling lama selama 5 tahun. Sedangkan kalau staf khusus itu sesuai dengan jabatan menteri yang menjabat saat itu. Lalu kalau untuk hak keuangan dan fasilitas jabatan yang akan diterima oleh staf itu, staf ahli akan mendapatkan hak keuangan setara eselon 1B, sedangkan kalau staf khusus mendapatkan hak keuangan dan fasilitas paling tinggi setara dengan jabatan struktural eselon 1B. Kalau untuk kenaikan pangkat dari staf ahli dan staf khusus, kalau staf ahli itu sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan kalau staf khusus apabila berasal dari PNS, maka bisa dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terkait jenjang pangkat. Jadi kenaikan pangkatnya pilihan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih jawabannya.
Oke, lengkap banget itu jawabannya tuh, mantap. Mirip sih sebenarnya Mas Brian ya, mirip. Cuman memang ada beberapa ketentuan kepegawaian yang berbeda. Terus apa ya? Secara umum staf ahli sudah ditetapkan juga di Perpres. Kalau staf khusus ya dalam tanda kutip agak politis lah ya, karena masa jabatannya sesuai dengan jabatan menteri gitu kan. Bisa PNS bukan PNS. Ya, dan pahamlah maksud saya ya. Gitu. Tapi kalau tugas fungsinya sebenarnya mirip sih. Nanti beberapa hal yang mungkin terkait konteksnya sama, mereka saling bersinergi. Prinsipnya sama, membantu menteri dan membantu memimpin unit eselon 1 terkait ya. Jadi contoh kayak misal staf ahli bidang OPTI ya, organisasi dan teknologi itu ya membantu Pak Sekjen gitu kan. Kurang lebih sama. Oke, pertanyaan yang bagus sama jawaban yang lengkap dari Mbak Salsa. Silakan ada yang lain terkait Kemenkyu nih. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nggak ada? Kelompok 1 nggak ada yang mau nanya? Kantor vertikal itu apa? Udah jelas? UPT. Ya. Jadi mengenai kantor vertikal dan UPT itu nggak cuma di Kementerian Keuangan ya, di semua kementerian ada. Cuman tidak semua unit memiliki unit vertikal. Contoh, saya kasih penjelasan di Kementerian Keuangan. Kalau di DJP itu kan ya punya Kanwil, punya KPP, itu kan unit vertikal. Sementara kalau BKF nggak punya, Inspektorat Jenderal nggak punya, Sekjen nggak punya. Sekjen sekarang punya ya. Dulu nggak punya, sekarang punya. Sekarang apa kantornya? KPTIK namanya. Dia pengelola kantor-kantor GKN di daerah-daerah. Itu pegawainya dari pegawai di Pusintek Sekjen. Jadi artinya apa? Artinya kalau yang mau penempatannya nanti di Kemenkyu nggak pindah-pindah ke daerah, cari yang nggak ada unit vertikalnya, misal. Ya, tapi nggak menantang lah ya, masa di Jakarta terus. Ya, nanti akan ada tantangan baru ya kalau ibu kotanya pindah. Nggak ada yang mau ditanyakan mungkin? Ini hal-hal sepele ya, tapi ini akan jadi kadang gini ya, ini mata kuliah kayak gini nih kadang nggak mungkin secara teknis nggak spesifik banget ya, tapi ini nanti jadi pengetahuan malahan kalian yang penting ini. Ayo, ada yang mau ditanyain nggak? Waktunya tinggal 2 menit sebelum habis. Nah, ini keluhan mahasiswa banyak yang mengeluhkan dosennya melebihi jam, pakai Zoom-nya kelebihan. Cukup? Tenang, masukan-masukan dari kalian nanti akan kita jadikan perbaikan. Cukup ya, Kementerian Keuangan? Apa mungkin kalian lebih penasaran yang Pemda gitu ya? Atau kementerian lain? Ya, ya, jadi prinsipnya tadi ya, kalau bentuk-bentuknya kalau di Kemenkyu sama ya, badan, Direktorat Jenderal, Inspektorat ya, fungsi-fungsinya tadi sudah saya jelasin. Nanti di dalamnya ada instansi vertikal, lalu ada juga yang namanya UPT. Apa itu UPT? Nanti dibaca lagi ya. Kalian pasti belum paham nih, yakin saya. UPT itu apa? Kenapa kok ada yang namanya UPT? Unit pelaksana teknis, itu bedanya apa sama unit biasa? Nanti kalian pelajari sendiri. Itu ada ketentuannya ya. Nah, kayak di BPPK itu ada yang namanya tadi disebutkan Balai Diklat Keuangan, Balai Diklat Kepemimpinan, itu nanti kalau kalian penempatan di daerah nanti latsarnya di situ nanti ya. Itu bukan unit vertikal
ya. Itu UPT. Kenapa bedanya? Coba dipelajari lagi. Kalian harus sering-sering iseng carinya info. Karena ya, jadi saya lihat kalau lihat dari hasil ujian kalian sih kalian kurang banyak baca aja. Oke, saya sudah diingatkan sudah habis waktunya. Saya tutup ya pertemuan berikutnya kelompok yang presentasi saya harap lebih siap lagi. Kalian dalemin lagi kan mungkin sederhana ya, jangan cuma membaca saja. Karena nanti bisa jadi pertanyaan-pertanyaan ketika ujian atau saya ngasih tugas itu nanti misal tadi disampaikan isu mengenai PPN misal. Oke, PPN. Terus siapa saja unit yang terkait untuk mengatasi isu itu. Kalian harus bisa tahu, oh staf kali bidang ini, oh DJP bidang direktorat apa, oh di bagian biro di bagian humasnya. Kalau di sekjen apa humasnya yang akan jadi corong untuk bikin konten TikTok-nya. Kalian harus tahu ya, jadi jangan cuma sekedar membaca, oh ini fungsinya ini. Nah, nggak semudah itu ya. Kalian harus mendalami kira-kira yang mengatasi isu ini nanti siapa, kalian harus tahu. Masalah dana alokasi umum, dana alokasi khusus di daerah, siapa yang mengurusi, kalian harus tahu nantinya. Ya, tapi nanti ini sambil jalan, kita pelajari per unitnya ya, di Kementerian Keuangan maupun di unit di luar. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jadi pengetahuan tambahan. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.